muda-muda yang nggak ngerti. Jadi kalau nggak diajari kan dosa kabeh kita ini. Tapi saya yakin kalau di Pati ini sudah lebih tahu gitu. Tapi saya mudah-mudahan ya, yang paling penting itu adalah kebutuhan kita untuk mengetahui hukum-hukum, dan hari ini itu banyak tersedia di mana-mana. Bisa diakses di komputer, bisa di handphone kita, dengan milis di beberapa website itu juga bisa kita akses ya. Artinya yang penting kemauan kita untuk menambah pengetahuan kita itu sangat penting dalam bentuk apapun, tidak terbatas hukum agama ya, dalam hal apapun. Karena bangsa yang maju itu memang rakyatnya harus cerdas. Nah, cerdas itu kalau belum bisa difasilitasi oleh negara ya kita memfasilitasi diri kita sendiri. Mau nggak mau kita berharap nanti satu hari negara akan bisa melakukan hal tersebut. Nah, kembali lagi ke topik judulnya itu tunggale ilang itu tadi. Sebetulnya kewajibannya siapa? Jogo supaya tunggale nggak hilang itu tadi. Sampean udah bisa nangkep kan? Tunggale hilang tuh sing hilang apa kan udah bisa nangkep kan? Persamaan yang kita punyai yang tidak pernah kita gali. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan-perbedaan yang digosok-gosok terus dengan kasus-kasus, sehingga satu hari nanti kita dengan kita bisa ribut sendiri. Sebetulnya kewajibannya negara ya, ini kewajiban negara loh, menjaga hal-hal ini. Dulu ada yang namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Saya dulu juga waktu mahasiswa ya ngelakoninya juga sama nesu ya, sama ngomel. Tapi kita jalani karena kewajiban. Kemudian itu dihapus diganti dengan sesudah reformasi itu dengan pencapaian demokrasi yang menjadi inti utama. Kemudian terjadilah pergeseran-pergeseran nilai sehingga sampai kepada yang dikatakan tadi oleh Habib Anies, kalau kita tidak sama pendapat kita, maka kamu musuh saya. Ini sebenarnya proses yang tidak datang tiba-tiba. Ini sebuah proses yang berjalan sampai pada sebuah kondisi kita tidak toleran kepada pendapat orang lain. Nah, di Indonesia ada lembaga yang nggak dibayar, yang menjaga toleransi ini dengan istiqomah. Itu namanya Nahdlatul Ulama, yang hari ini terus terang saja dengan makin maraknya kekerasan-kekerasan di antara kelompok-kelompok Islam itu banyak menjadi harapan dari baik penguasa maupun masyarakat untuk NU itu bisa menjaga toleransi di antara sesama anak bangsa. Sakjane itu bukan kewajibannya NU, tetapi NU sebagai bagian dari bangsa ini, bagian tak terpisahkan dari bangsa ini, karena NU itu sudah dari awal sebelumnya merdeka Indonesia itu sudah ngerambut bangsa Indonesia dari mulai tahun 26. Lu kok bisa tahun 26 itu sepakat membuat yang namanya Nahdlatul Ulama, kumpulannya para ulama. Sebetulnya pada waktu itu yang banyak itu adalah anggotanya itu adalah pedagang itu dulu NU itu saking solidnya. Jadi kalau misalnya Habib Anies ini ke Jakarta mau kulaan gitu ke tempat saya juga pedagang, terus saya ketemu di jalan, oh sampai dari mana? Saya dari Pati. Ada perlu apa? Ya saya mau kulaan. Ya wes ninggon kue gak apa-apa. Selama 3 hari di tempat saya itu hampir seluruh anggota NU itu seperti itu dulu itu, saking solidnya. Nah, kemudian dalam prosesnya terjadi yang tadi saya cerita, Piagam Jakarta sebagai bagian tak embrionya pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian kemerdekaan kita ikut,
sampai ke hari ini itu begitu banyaknya kontribusi NU kepada bangsa ini. Salah satunya itu tahun 65 pada waktu pemberontakan PKI. Pada tahun 48 itu juga NU yang diserang oleh PKI. 65 itu juga begitu. Tapi waktu itu sudah ada campur tangan lembaga Amnesty Internasional yang menyalahkan. Ya mereka nggak bilang langsung NU ya, tetapi disalahkan karena itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan membunuh PKI. Yang mereka tidak tahu itu adalah proses dari 60 ke tahun 65 terjadi pemberontakan itu. Waduh, yang namanya PKI itu bukan main. Kalau ribut di daerah antara Ansor dengan pemuda rakyat, totoannya nyawa. Begitu rupa runcingnya pada waktu itu. Dan itu tidak berdiri sendiri, didalangi. Jadi kita ini memang dari dulu cuma dijadikan boneka. Nah, mari bersama-sama keadaan ini kita rubah. Kita rubah dari diri kita sendiri dengan sebuah tekad. Kita harus merubah keadaan Indonesia ke depan. Nek aku ngono, Mas, Mbak, saya bisa hidup 5 tahun lagi udah alhamdulillah ya. Tapi Indonesia ini milik Anda semua. Kalau Anda tidak berpikir bahwa saya harus berupaya untuk merubah keadaan bangsa ini, dimulai dari keadaan dari diri saya sendiri. Lalu siapa yang akan merubah keadaan ini? Nggak ada. Kalau masing-masing dari penjenengan itu punya tekad yang kuat, saya yakin ini bisa terjadi perubahan dengan waktu yang nggak lama. Tetapi yang nomor satu itu adalah tetap saya balik kepada Pak Agus Sunyoto tadi, cerdas dan amanah itu adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan. Tanpa ini bangsa kita nggak akan maju. Dulu tahun 70 ya, guru-guru Malaysia itu belajarnya di Indonesia. Pebisnis Malaysia itu belajarnya di Indonesia. Tapi sekarang ya kualik. Kita yang ke sana. Nah, mari hal ini kita robah. Yang penting itu kemauan kok. Kalau ada kemauan itu pasti Allah memberikan. Kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh saling sikut menyikut ya. Tetapi kita harus guyup, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita selalu tiap hari baca wal asri, itu jangan lupa dimatke. Bahwa kita adalah orang yang rugi kalau kita tidak saling mengingatkan kepada kebaikan dengan kesabaran. Loh, jadi Islam itu gak ngajari Allahu Akbar terus balang omahe wong, nggak ada cerita ngono. Allahu Akbar terus watu di sawatno nggone kocone omahe wong, ndak begitu. Jadi saya berharap dengan duduk bersama-sama di sini, mudah-mudahan dengan niat yang sama Allah mengizinkan kita ini bersama-sama merubah diri kita untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini tidak jadi tunggale hilang iku gak sido. Rasido hilang, tidak boleh hilang karena kita harus menjaganya menjadi sebuah energi positif bagi perubahan di Indonesia. Ini tambah lama tambah malam, sakno yang nanti pulangnya juga jauh, jadi saya sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan betul-betul tunggale ndak hilang. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali nanti Gus Gofur, banyak sekali ayat-ayat tuh. Kalau gudangnya ayat beliau lah nanti ayat-ayat tentang perbedaan itu gitu.
Jadi intinya itu, perbedaan itu adalah sesuatu yang sunatullah, yang memang begitulah adanya. Nah, oleh karenanya kita jangan pernah punya obsesi, berpretensi, berkeinginan, mimpi, berkehendak untuk menyeragamkan semua. Itu sesuatu yang mustahil, yang tidak. Yang diperlukan dari kita adalah kearifan, kebijakan, kebijaksanaan untuk bagaimana menyikapi yang berbeda-beda itu, agar justru dari perbedaan itulah kemudian kita mendapatkan sisi-sisi positif, mendapatkan hal-hal yang baik, bukan justru malah sebaliknya, justru karena perbedaan lalu kita mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, disinilah kemudian saya menyambungkan saja tadi sejarah Kiai Agus Sunyoto, lalu Bu Lili Munir bicara tentang sejarah ke Indonesia. Lili Wahid, saya ingatnya Lili, karena tadi kemarin baru ketemu dengan ya. Jadi Bu Lili Wahid tentang sejarah Indonesia. Jadi perbedaan itu lalu dalam konteks Indonesia itu begitu indahnya disikapi oleh para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa, para orang-orang tua kita gitu. Lalu kemudian mereka-mereka itu menjadikan salah satu yang bisa merajut sekaligus menjalin dan merangkai perbedaan itu adalah salah satunya adalah nilai-nilai agama. Agama kemudian dijadikan faktor yang bisa merangkai, merajut dan menjalin keragaman ini menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang memang dari sejak dulu, sejak ratusan tahun yang lalu kita dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apakah kita orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, Minang, apalagi sebut Sunda, Jawa, Dayak, Minahasa, Ambon, Papua, apapun etnis kita, semua kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hidup kita itu banyak diisi dengan ritual keagamaan. Sejak lahir sampai meninggal. Bahkan jauh sebelum lahir, ketika masih ada di rahim ibu kita masing-masing, keluarga kita sudah banyak melakukan ritual keagamaan, apapun agama yang dianutnya, apapun etnis yang ada pada dirinya. Termasuk setelah jauh, setelah meninggal dunia, masih dikirimi doa-doa itu kan. 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, haul dan seterusnya. Jadi memang kita bangsa yang, jadi nilai-nilai agama itulah sesungguhnya yang menyatukan kita. Nah, oleh karenanya kembali yang diperlukan dari bangsa yang besar ini adalah kemampuan bangsa untuk menyikapi perbedaan. Nah, untuk bisa menyikapi perbedaan perlu ilmu. Itu. Perlu ilmu. Karena kalau kita tidak cukup memiliki ilmu, maka kita dalam melihat perbedaan itu sepertinya lalu kemudian kita mudah menyalah-nyalahkan. Itu. Seperti orang yang baru belajar berhitung. Orang tahu bahwa 4 itu hanya dari hasil penjumlahan 2 ditambah 2, itulah 4. Dia tahu bahwa 4 itu adalah 2 ditambah 2 saja, itulah 4. Maka ketika ada orang yang mengatakan 2 kali 2 itu juga 4, dengan mudah disalah-salahkan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa 4 itu adalah 10 dikurang 6, juga disalah-salahkan. Ketika orang mengatakan 100 dikurangi 96, itu pun juga. Jadi itulah kearifan. Itu. Jadi dan kearifan itu baru bisa muncul kalau kita cukup memiliki wawasan. Dan untuk bisa memiliki wawasan yang luas tidak ada yang lain kecuali ilmu pengetahuan. Maka ilmu menjadi penting. Seperti kita, karena ini temanya kan suluk malaman ya. Suluk itu apa, Bib? Ini jalan ya. Jalan. Jadi di Islam itu banyak sekali kosakata. Ada syariat, jadi
pada dasarnya semua kita, apalagi Islam, itu semua kita berkeinginan untuk mendekat kepada Tuhan kita, kepada Allah. Ingin melihat Gusti Allah, ingin mendekat Gusti Allah, bahkan ingin kembali bersatu kepada Gusti Allah. Sebagian kita memiliki keinginan seperti itu. Itulah kenapa innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika kita wafat itu, kita pulang kemana? Pulang kepadanya, karena kita berasal dari Tuhan. Kan dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Jadi aku tiupkan pada setiap manusia, tidak hanya orang mukmin saja, tidak hanya orang Islam saja, tapi setiap manusia itu ditiupkan oleh Allah min ruhi, dari ruhku. Itulah kenapa kalau tasawuf ini, kalau yang mendalami tasawuf itu di setiap diri manusia itu ada lahut begitu ya, ada oknum ilahiyah, ada sisi-sisi Tuhan yang ada pada melekat pada. Itulah yang kemudian diinterpretasikan menjadi nurani. Nurani itu tidak pernah menyimpang dari kebenaran, karena itulah sesungguhnya ruh ilahiyah yang ditiupkan kepada setiap manusia gitu. Nah, oleh karenanya maka dalam mencapai kepada Tuhannya itu umat Islam berbeda-beda. Disinilah kearifan kita untuk tidak mudah menyalah-nyalahkan. Nah itu, ada orang menggunakan syariat. Syariat itu kan jalan juga, artinya jalan untuk mencapai. Ada orang menggunakan tarekat, itu jalan juga, torik itu. Suluk, salik kita ini, orang-orang yang mendalami tasawuf itu adalah salik, orang-orang yang berjalan menuju menjalani sebuah jalan untuk mencapai yang maha segala. Jadi orang-orang fikih misalnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, dia mempersepsikan dirinya sebagai hamba kepada Tuhannya. Itulah pendekatannya antara abid dan ma'bud, seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karenanya, kalau ada orang yang dalam beribadah itu berorientasi kepada pahala, jadi saya mengerjakan sholat, puasa, menunaikan zakat atau haji dan amaliyah yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, itu karena saya ingin mendapatkan pahala itu sebanyak-banyaknya, atau karena saya takut dengan neraka. Ya itulah cara dia mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mempersepsikan hubungan antara abid dan ma'bud, antara hamba dengan Tuhannya. Seperti kalau kita bekerja dengan Tuhan kita, ya kita melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh majikan kita, oleh Tuhan kita. Itu kan karena kita berharap pamrih, upah, itu pahala itu. Dan itu sesuatu yang tidak salah. Ya memang begitulah cara mencapai atau mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Tapi mereka yang mendalami tasawuf, pendekatannya tidak seperti itu. Mereka mempersepsikan hubungan manusia dengan Tuhannya itu seperti asyik dengan masyuk. Itu. Jadi lebih egaliter, lebih lebih setara antara seorang pencinta dengan yang dicintai. Itu. Kalau tadi itu hubungan antara hamba dengan tuannya, dengan Tuhannya, begitu. Kalau ini antara seorang pencinta dengan yang dicintai. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu dekatnya dengan kita. Kalau kita mendekat, Tuhan lebih mendekat lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita menjauh, Tuhan juga akan menjadi jauh, gitu. Jadi seperti kita saling bercinta. Nah, mereka, tapi juga itu adalah cara juga, torikot juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, problem kita terkadang atau seringkali itu karena ilmu pengetahuan, karena keterbatasan wawasan,
lalu mudah saling menyalah-nyalahkan. Itu. Mudah saling menyalah-nyalahkan. Nah, disinilah yang perlu kita dalami, karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqo. Tapi juga sebaliknya, wa man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tafassaqo. Jadi kalau ada orang mendalami terlalu dalam tasawuf itu tanpa dia mendalami fikih, dia bisa menjadi zindik. Zindik itu ya kalau di sini kayak klenik lah begitu, bisa menyimpang dari hakikat dari syariat yang sudah. Jadi hanya tasawuf saja yang didalami, tapi tidak cukup mendalami fikih. Karena fikih bagaimanapun juga diperlukan, syariat itu juga diperlukan. Sebaliknya yang mempelajari atau mendalami fikih saja tanpa mendalami tasawuf, dia akan kehilangan substansi, akan kehilangan esensi, akan kehilangan ruh keberagamaan. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi fasik, gitu, kata Imam Malik. Maka faman jama'a bainahuma, maka barang siapa yang menggabungkan antara keduanya, yaitu tasawuf dan fikih, faqad tahaqqaqa, maka dia sesungguhnya telah mencapai hakikat, itu mencapai ya kesempurnaan dari ilmu pengetahuan itu dalam upaya untuk mendekatkan kepada diri kita. Nah, ini saya ingin menekankan bagian ini karena tadi itu saya mendengar kenapa sih kita kok sepertinya sekarang ini tadi itu perbedaan itu seperti menjadi musuh gitu tadi. Padahal tadi itu perbedaan itu hakikatnya banyak sekali hikmah di balik perbedaan itu, hal-hal yang positif dari perbedaan-perbedaan itu. Nah, dalam konteks Indonesia, maka di era globalisasi seperti sekarang, di mana orang belajar mendapatkan ilmu itu tidak lagi dengan guru, ini problem kita ini. Jadi sekarang ini kita belajar lewat alat-alat yang sekarang sudah tidak terlalu mahal lagi. Hampir semua kita punya handphone, dan dengan internet globalisasi, maka semua kita bisa dengan mudah, cepat, dan murah mengakses informasi apapun yang ingin kita ketahui, termasuk dalam hal beragama. Nah, disinilah bedanya kita dengan para pendahulu kita. Dulu orang-orang tua kita belajar agama itu melalui guru. Apalagi kalau mau belajar tasawuf, itu wajib harus dengan mursyid. Tidak bisa kita belajar tasawuf itu otodidak misalnya. Ini bisa potensi menyimpangnya itu tinggi sekali. Harus ada belajar tasawuf, karena tasawuf itu punya prasyarat tertentu begitu. Jadi dulu orang-orang tua kita belajar dengan guru. Guru itulah sebagai mediator, orang yang memilah dan memilih mana yang sudah waktunya untuk diberikan dan cara memberikannya bagaimana. Seperti tadi itu orang Madura tadi itu, cara penyampaian, metodologi itu menjadi penting gitu. Tidak hanya materi, tapi juga metodologi. Kan ada giumnya, at-thoriqatu ahammu minal maddah. Jadi thoriqah itu, metodologi itu jauh lebih penting daripada maddah, daripada materi yang. Wal mudarris ahammu minat thoriqah, tapi guru itu jauh lebih penting daripada metodologi itu sendiri, pada cara. Tapi tidak cukup sampai di situ. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jadi ruh, jiwa, rasa cinta yang ada pada seorang guru itulah yang paling penting dibanding keberadaan guru itu gitu. Jadi jiwa yang ada pada guru. Nah, itu dulu kita belajar agama begitu. Sekarang dengan mudah saja kita belajar apapun yang ingin kita pelajari tanpa seorang guru, langsung kita akses, termasuk belajar agama. Nah, disinilah perlunya kehati-hatian kita, karena sekarang banyak sekali website, apapun situs dan lain-lain yang dalam
menebarkan ajaran itu kemudian karena globalisasi, karena begitu mudahnya masuk nilai-nilai asing, maka kemudian Islam, nilai-nilai Islam yang masuk ke Nusantara ini pun juga bisa beragam. Sesuatu yang boleh jadi tidak sejalan dengan karakteristik, dengan jati diri keindonesiaan kita. Ada Islam yang berkembang di Timur Tengah, tentu berbeda dengan Islam yang di Nusantara. Kenapa dulu Wali Songo itu dalam memasukkan Islam di Indonesia itu tidak pernah menumpahkan darah? Itu sesuatu yang berbeda dengan wilayah Timur Tengah. Itu karena dulu Wali Songo memiliki kearifannya tersendiri, bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa dimaksudkan, bisa disebarluaskan tanpa mengubah tradisi yang sudah ratusan tahun berkembang di tanah Jawa ini, di bumi Nusantara ini gitu. Nah, sekarang kita mendapatkan faham, tadi saya dengar ada takfiri, ada apa istilah Habib tadi itu, mudah sekali mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan kita gitu. Nah, inilah yang harus kita miliki. Bagaimana agar bangsa ini tetap terjaga keutuhannya, soliditasnya ini, kesolidannya, karena kita ini sesungguhnya punya potensi untuk terpecah belah. Mengapa? Karena kita berbeda-beda. Sesuatu yang berbeda-beda kalau tidak disikapi dengan penuh kearifan, maka tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian bercerai-berai. Seperti sapu yang tadi kehilangan ikatannya itu. Nah, ikatan yang kita dalam konteks keindonesiaan itu saya memaknainya salah satunya, tentu bukan satu-satunya, salah satunya adalah nilai-nilai agama itu. Tidak hanya Islam, tapi juga Kristen, tapi juga Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena esensi agama itu pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Disitulah titik bertemunya, meskipun syariatnya tentu berbeda. Itu syariatnya berbeda, tapi semua agama ajaran pokoknya itu adalah memanusiakan manusia. Dan ketika memanusiakan manusia, kita berada pada frekuensi yang sama, pada tujuan yang sama. Karena memang begitulah Allah menurunkan Islam, rahmatan lil alamin, itu sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nah, oleh karenanya tentu saya selaku Menteri Agama, wakil dari pemerintah, amat sangat bersyukur, berterima kasih dengan majelis-majelis seperti ini, karena dengan majelis atau forum seperti inilah kemudian proses edukasi tadi yang disampaikan oleh Bu Lili dan Kiai Agus Sunyoto, generasi muda kita lalu kemudian cukup memiliki modal untuk menghadapi globalisasi ke depan. Karena tantangan kita ke depan adalah bagaimana kemudian nilai-nilai itu begitu leluasa masuk kepada ruang-ruang privat kita, ruang-ruang pribadi kita, tanpa ada filter, tanpa ada saringan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Karena tadi konsekuensi dari keterbukaan era globalisasi ini. Maka satu-satunya filter yang bisa kita handalkan dalam konteks seperti itu adalah wawasan, pengetahuan, ilmu. Itu. Dengan ilmulah lalu kemudian kemanusiaan kita kemudian bisa tumbuh, kemudian bisa terawat dengan baik, dan dengan itu maka keindonesiaan kita pun juga menjadi terawat dan bisa berkembang lebih baik. Saya pikir ini, Habib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.